Domination adalah fungsi kontrol. Ketika keputusan Bretton Woods diketok palu, maka hal yang paling dicatat adalah disetujuinya dolar sebagai world currency, mata uang dunia. Dan sejak saat itu, 95% transaksi dunia menggunakan dolar sebagai underlying transaction-nya. Saat ini, transaksi perdagangan internasional kira-kira 20%-an menggunakan euro, 4% menggunakan yen, 5% sisanya dibagi-bagi negara-negara termasuk 1,9% menggunakan yuan Tiongkok. Sisanya yang terbesar, 70%-an adalah dolar dalam transaksi internasional. Banyak pejabat yang tidak ngerti strategi bernegara dalam hubungan geostrategi internasional sering naif di mana transaksi katanya nggak usah pakai dolar tetapi menggunakan mata uang negara masing-masing. Sebentar, ini harus diterangkan supaya jangan salah paham. Dalam perdagangan internasional ada baiknya kita ingatkan pejabat ada yang namanya bilateral, hubungan dua negara, ada yang namanya multilateral, hubungan dengan banyak negara. Misalnya Indonesia impor mobil dari Cina, lalu kita ganti nama seakan mobil buatan Indonesia. Waktu kita impor, kita bayar pakai rupiah. Mau nggak Cina dibayar pakai rupiah? Ya nggak mau, mending dibayar pakai yuan. Lalu Indonesia kan nggak punya yuan, cari di mana? Lalu cari di pasar atau di market. Kita ganti rupiah kita dengan yuan. Penerima rupiah tadi pegang rupiah buat apa? Buat beli barang dari Indonesia. Terlihat sederhana kan transaksi ini? Oke, kita lanjut. Ternyata dagang Cina dengan Indonesia, kita ambil angka dari langit, 20 Indonesia beli atau impor, 10 Indonesia jual atau ekspor, alias defisit dagang Indonesia dengan Cina. Dalam bahasa lainnya, tekor. Di mata Tiongkok, Indonesia mitra penting karena dagang dengan Indonesia menyenangkan. Cina, Tiongkok surplus. Bahasa lainnya tekor dibalik, yaitu roket. Kalau Tiongkok surplus, maka nggak mau surplusnya memegang rupiah. Mending mereka pegang yuan atau mending pegang dolar. Mengapa dolar? Karena untuk transaksi dengan negara lain seperti dengan India, dengan Eropa, di mana Tiongkok akan beli barang maka dengan dolar lebih mudah. Apalagi negara Eropa dan Amerika di mana dolar diakui tertinggi. Mending pegang dolar. Daya beli dan transaksi negara Eropa dan Amerika Utara saat ini menguasai 60%-an transaksi dunia. Negara produsen adalah Cina saat ini yang terbesar. Sehingga Cina lebih senang megang mata uang yuannya sendiri atau euro atau dolar. Gak bakal mau pegang rupiah. Kembali ke dolar. Untuk membuat dolar ini ditaati, maka harus dibuat doktrin. Sama seperti agama. Doktrin itu penting untuk menjaga agama. Diciptakanlah ilmu ekonomi berbasis dolar. Dan saat ini usianya kira-kira ilmu tersebut 70 tahunan. Sudah 3-4 generasi keilmuan. Misalnya, kita saat ini usianya 30 tahunan. Dosen kita usianya 55 tahunan. Dosen kita usianya mungkin sekarang ini 80 tahunan. Nah, dosen senior yang usianya di atas 80 tahunan itu adalah angkatan pertama yang didoktrin ilmu ekonomi Keynesian itu. Pejabat saat ini yang usianya 50 tahunan ke atas sebagai generasi kedua, mereka merupakan orang yang tidak akan berani melawan ilmu gurunya. Karena memang tradisi guru murid ya begitu. Kemudian, mereka yang usia 30 tahunan hingga yang lebih muda merupakan generasi ketiga yang mantap membenarkan ajaran agama Keynesian itu. Umat Keynesian yang mengagungkan guru mereka yang saat ini menjadi pejabat negara pasti menghormati dosennya dosen dan ilmu-ilmu dari Harvard, Yale, Cambridge, dan lain sebagainya. Lalu generasi kedua tadi, Ben ketok pinter, ayat-ayat buku-buku Paul Krugman, Peter Senge, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Larry Summers, dan banyak lagi dihafalin bagaikan hadis ekonomi supaya menjadi terlihat mengagumkan. Tidak salah pelajaran ekonomi tersebut, tapi ada pertanyaan sederhana. Apakah kemiskinan hilang dari muka bumi? Apakah jarak orang kaya dengan yang miskin mengecil dari tahun ke tahun atau semakin menjauh? Apakah dunia semakin sehat penduduknya atau semakin parah penyakitnya? Apakah lingkungan hidup semakin baik atau semakin tidak layak? Apakah dunia saat ini semakin damai? Bagi saya, kaum post-Keynesian, bagi kaum Green New Deal, dengan lantang kita berkata, kayaknya the system doesn't work. Keilmuan ekonomi dunia pada saat ini tidak bekerja dengan benar. Maaf, kami meragukan pembawa pesan ekonomi tersebut atau economic messengersnya. Kita ragukan pesannya. Ini ilmu kaleng-kaleng kali ya. Kok buktinya dunia begini? Jadi ke depan bagaimana? Harus ada perubahan. Mengapa tidak pakai sesuatu yang baru dan bukan belum pernah dipakai? Hanya sepertinya di Indonesia pemakainya perlu keberanian. Apa itu? Gunakan piara.